Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk teman-teman semua di seluruh Nusantara. Salam keluarga dari Cakra Kusuma Indonesia. Halo Kak Nunu, apa kabar? Senang ketemu dengan Kak Nunu. Kita tunggu Om Kumoro, ya. Insya Allah sebentar lagi Om Kumoro akan gabung juga dengan kita. Kita akan diskusi. Tunggu saya WA-in. Terus, ayo. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan berdiskusi dengan Mas Kumoro, ya, atau saya suka memanggil beliau adalah Om Kumkum. Beliau adalah sahabat saya sejak SMA. Kita sama-sama berjuang bersama, kuliah kebetulan juga satu kampus juga, dan tapi kita mempunyai passion yang sedikit berbeda. Mas Kumoro sejak SMA emang sudah punya passion di dunia manajemen keuangan, ya. Kalau saya di bidang pemasaran dan SDM. Nah, zaman sekarang ini adalah zamannya kita berkolaborasi. Nah, ini Om Kum sudah gabung nih, zaman. Jadi kita kolaborasi dengan Mas Kumoro. Beliau pengalaman cukup banyak di berbagai lembaga, di berbagai bidang, ya, di berbagai kesempatan, dan ini saatnya Mas Kumoro atau Om Kumkum, ya. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan keuangan di situ. Tapi jangan mikir yang berat-berat, yang santuy aja, ya. Kita bawa santuy aja, kita bawa santuy. Nah, ini udah datang. Halo, Mas Assalamualaikum gantengnya. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Evin, teman-teman semua yang sudah bergabung di Cakra Kusuma Indonesia. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Om Kum? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Om Ervin? Sehat-sehat juga? Ya, alhamdulillah sehat, ya. Alhamdulillah kita selalu dalam kondisi sehat. Mohon izin tadi Mas Kum, saya sudah sedikit share dengan teman-teman sebentar sedikit saja. Saya sedikit cerita bahwa Mas Kumoro ini adalah sahabat saya, katanya sih sahabat saya gitu. Ya, saya ngaku-ngaku sahabatnya, atau dia sih ngakuin apa enggak? I don't know di situ, ya. Sejak SMA di situ, ya, dan kemudian lanjut nanti kita kuliah juga bareng di Fakultas Ekonomi. Nah, cuman kita passionnya yang berbeda. Kalau Om Kumkum ini sahabat, saya manggil Mas Kumoro ini Om Kumkum, itu di bidang manajemen keuangan di situ, ya, atau di bidang akuntansi lah. Om Kumkum lebih sukanya ngutak-ngatik urusan gitu. Kalau saya sukanya jualan, ya. Duitnya orang tapi. Ya, kalau saya gimana Om Kum? Iya, ngutang-ngatik duit tapi duitnya orang ya. Ya, itu justru yang asik kan, ngutak-ngatik duitnya orang. Kalau duitnya sendiri kita itu kantongin aja. Iya. Oke, lanjut Dokter. Sudah ada Om Hendradi, ada Kak Nunu. Terima kasih Om Hendra dan Kak Nunu yang sudah bisa hadir bersama di kesempatan hari ini. Jadi teman-teman semua sahabat Cakra Kusuma Indonesia, pada kesempatan hari ini, pada momen ini, kita akan membahas tentang keuangan. Tapi dibawa santuy aja ya. Bawa santuy aja ya. Kalau sama Om Kumkum itu semua bisa menjadi santuy kok, bisa jadi asik. Dan oh iya, saya kenalin juga Om Kumkum ini keyboardist. Wah, jago main ngeband di situ ya. Kalau Om Kumkum bisa main piano, bisa organ, bisa main gitar. Kalau saya diajak Om Kumkum cuman pegang senar listriknya aja. Pegang listrik ya. Di situ ya. Terima kasih, di sini juga ada Mbak Citra juga sudah gabung juga, ya, matur nuwun. Ya, kita siapkan kopi ya sebelum kita mulai. Oke, teman-teman, Bapak dan Ibu semua, pembahasan kita di hari pagi ini tentang keuangan, terutama khususnya untuk mempersiapkan diri kita dalam kaitannya menjelang pengelolaan keuangan menjelang Ramadan, ya. Kita menginisiasi tentang keuangan di menjelang Ramadan ini kenapa? Meskipun sekarang masih Februari ya, tapi waktu itu jalannya cepatnya bukan main. Dan kalau nggak salah Ramadan itu bulan apa Om Kum? April ya? Ramadan bulan April ya, tanggal April 12, 13 itu Ramadan ya. Oke. Nah, habis Ramadan udah pasti Idul Fitri di situ kan. Jadi dan itu satu tarikan itu. Ramadan, Idul Fitri,
dan juga nanti lanjutnya kaitannya dengan bulan Juni-Julinya kenaikan kelas. Iya, tarik uang ini. Nah, ini kalau kita, keluarga, orang tua, ya mahasiswa, pokoknya semua daripada kita tidak prepare untuk ke sana, takutnya nanti jangan sampai kita ngos-ngosan di tengah jalan. Ya, kenapa? Karena dalam menghadapi kondisi gini, bukan hanya Ramadan, Idul Fitri, dan juga kenaikan kelas yang akan kita hadapi, tapi kita sama-sama sekarang masih menghadapi kondisi pandemi, gitu ya. Jadi beraktivitas kita masih belum bisa optimal 100%, bisa juga beberapa pendapatannya yang harus berkurang sekian persen, atau beberapa juga harus kehilangan mata pencarian di situ ya, sehingga sudah tentu ya kita harus benar-benar berhati-hati sekali dalam melakukan pengelolaan atau manajemen keuangan di situ ya. Nah, dan dalam satu sisi lagi yang namanya Ramadan ya sebagaimana kita ketahui sudah semacam tradisi lah ya. Tradisi ya menyiapkan sahur, buka puasa, nanti menjelang Lebaran ada baju baru dan lain sebagainya. Selesai Lebaran ada macam-macam atau apa kenaikan kelas, baju baru lagi. Iya deh, ya itu harus kita prepare ya, well prepare. Jangan sampai kita ngos-ngosan untuk ngadepin ini semua di situ. Tapi sebelumnya mau nanya dikit dulu ke Om Kum. Om Kum, dirimu nanti Lebaran pulang kampung nggak? Lebaran nanti melihat sikon ya, melihat sikon nanti. Situasional sifatnya. Karena ini kita juga pandemi belum selesai ya, iya. Situasional. Karena kalau juga kemarin, pada saat kita kalau tahun lalu enggak, tahun lalu kan pas masih pandemi lagi kenceng-kencengnya tuh. Kalau tahun sekarang nanti insya Allah sih rencana pengen pulang, tapi mungkin karena saya terlalu menghitung sekali ya, jadi saya harus berhitung banget kira-kira nanti mau pulang caranya gimana. Apakah kita mau sewa mobil, naik kendaraan umum, naik pesawat, atau saya sendiri, nanti bapak saya bawain dan lain sebagainya. Itu teknis mungkin Om Erwin gitu. Karena harus berhitung. Karena ya itu tadi Om Erwin tadi sudah sampaikan bahwa di awal tadi yang namanya kita mau Lebaran, apapun kegiatan dan bentuk pengeluaran itu harus extraordinary. Ya. Tapi kondisi kayak gini, bisakah kita melakukan itu dengan extraordinary? Tentunya kan harus kita itukan secara masak gitu. Betul sekali ya. Tahun lalu Om Kum pulang kampung? Tahun lalu kebetulan absen. Tahun lalu absen ya, waduh. Absen. Ya pasti banyak yang absen juga ya di tahun lalu dan pasti di tahun ini banyak yang berharap bisa kita minimal pulang kampung, bukan hanya sekedar untuk pelesir, tapi juga di sana ziarah, barangkali ada orang tua yang sudah harus kita ziarah ke sana, menjalin silaturahim dengan keluarga dan lain sebagainya. Betul. Nah, cuman tadi kita harus benar-benar well prepare dalam kondisi seperti kayak gini, pandemi, belum lagi mengucapkan kesempatan ini juga kita mengucapkan berduka bagi teman-teman yang kena musibah banjir ya di Jabodetabek. Semoga segera pulih kondisinya, banjirnya biar segera selesai juga, dan kita bisa beraktivitas lagi. Oke, Om Kum, kita langsung ngobrol-ngobrol santai aja ya Om Kum ya. Yang namanya Ramadan, Lebaran itu sudah pasti ya, tiap tahun, dan kenaikan kelas itu sudah rutinitas ya. Dari tahun ke tahun kita akan menghadapi kondisi yang seperti kayak gitu ya. Nah, dan kita sudah banyak melalui berbagai cara untuk menghadapi kondisi seperti itu. Nah, sekarang gimana sih Om Kum dalam kondisi yang saat ini kan langsung bertubi-tubi nih, Ramadan, Lebaran, kenaikan kelas. Ya, di dalam satu sisi dibungkus dengan pandemi. Ini barangkali tidak beda jauh dengan tahun lalu. Nah, cuman tahun lalu kita barangkali lebih kaget karena kita dulu tahun lalu itu kita nggak ada nggak tahu kalau akan ada pandemi. Kalau sekarang kita sudah well prepare karena sudah merasakan insya Allah 1 tahunnya pandemi di Indonesia di situ. Nah, tapi kan kita jangan sampai ngos-ngosan di tengah jalan, jangan sampai kita habis energi, dan kalau bisa ya semua bisa
lewati dengan sukacita, dengan bahagia. Nah, ini menurut Om Kom, apa saja sih ya kira-kira dan bagaimana kita harus mempersiapkan untuk Ramadan dan sampai kenaikan kelas? Monggo Om Kom. Ya, oke. Baik, terima kasih Om Dr. Ervin yang saya banggakan, dan ini sahabat saya tadi udah sampaikan sejak SMA dan kuliah meskipun kita beda jurusan. Jadi buat Om Dr. Ervin, Bu Niken, dan beberapa teman yang sudah bergabung, bagaimana? Kuliah SMA kita, SMA saya cuma setahun loh. Iya, Om Ervin itu, Dr. Ervin hebat banget. Beliau orang-orang SMA itu 3 tahun, beliau cuma 1 tahun saja nggak bisa ngejar itu. Saya nggak ngerti gimana. Nanti ceritanya mungkin nanti ya, karena kita. Oke, dilanjut Om. Oke, siap. Oke. Nah, mungkin sebelum dilanjut, ini intermezzo dulu. Tadi Om Ervin sudah sampaikan bahwa sebentar lagi kita mau memperingatin setahun COVID ya. Terutama kasus COVID pertama di Indonesia itu saya ingat banget tanggal 2 Maret ya. Cuma ini ingat teman-teman loh, ini sekedar guyon ya. Jangan nanti peringatan ulang tahunnya kita peringati sebagai selamat ulang tahun, semoga panjang umur, itu jangan tuh. Ya, itu harus dihindari. Ampun, kalau teman-teman ulang tahun, Dr. Ervin ulang tahun, saya ulang tahun, diselamatin, itu harus diusir jauh-jauh ya. Ya, diusir. Oke. Menjelang setahun COVID ini ya, terutama tadi sudah disampaikan juga, ada yang di tahun-tahun lalu, karena ini materinya tentang mengelola keuangan menjelang Ramadan dan sesudahnya terutama ya, ini harus kita melihat beberapa aspek. Pertama, mungkin saya akan melihat dari sisi makro dulu, ya. Sisi makro itu bahwa COVID yang sudah berjalan setahun ini tentu sudah merepotkan banyak pihak, karena ini adalah bukan pandemi nasional, ini adalah pandemi yang sifatnya sudah mendunia, ya, sudah mendunia. Bahkan pemerintah pun dari anggaran, misalkan taruhlah APBN itu rata-rata hampir sekitar 2.000 triliun per tahun. Ini sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Dr. Sri Mulyani bahwa sekitar hampir 600-800 T itu sudah habis untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi di pandemi ini. Ya mungkin dalam bentuk bantuan sembako, kemudian kita lapangan kerja dan lain sebagainya. Nah, ini sangat memukul kita. Nah, sebelum masuk ke tips pengelola keuangan menjelang Ramadan, tentu kita masih ingat bahwa setahun yang lalu ketika COVID ini melanda kita, itu tentu dari berbagai sektor usaha, katakanlah ada yang akhirnya collab, kemudian dari beberapa karyawannya di PHK, ada yang dari beberapa karyawannya mungkin dipotong tunjangan dan lain sebagainya. Ya, mohon maaf, mungkin kalau untuk PNS, tentara dan TNI Polri dan lain sebagainya sifatnya pegawai negeri adalah mungkin masih relatif stabil. Nah, yang repot ini adalah pada saat kita yang sifatnya yang swasta tanggung-tanggung ini, banyak perusahaan yang gulung tikar, karyawan dirumahkan, tidak dapat uang, akhirnya saya mencoba mengkategorikan beberapa jenis karyawan. Yang pertama adalah karyawan yang tetap langgeng ya. Langgeng itu adalah PNS dan lain itu masih tetap, meskipun dipotong sedikit katakanlah, tapi masih relatif stabil. Kemudian perusahaan swasta yang sangat kuat sekali, tentu dia akan tetap membayar gajinya rutin. Ya. Kemudian ada swasta juga yang mungkin tunjangannya dikurangin. Ada beberapa cerita kawan bahwa sekarang dengan kondisi masih tanda kutip variasi antara WFO atau WFH, mungkin ada yang tunjangannya dikurangi dan lain sebagainya. Padahal kita secara nyata bahwa untuk pengeluaran tiap bulan itu namanya sudah pengeluaran sekian X rupiah itu biasanya tidak bisa dikurangi. Apalagi sekarang tadi sudah disampaikan mengenai tema kita kali ini mengelola keuangan menjelang Ramadan. Bagaimana mungkin nanti menjelang Ramadan? Secara klasik biasanya menjelang Ramadan ini pengeluaran kita biasanya sudah extraordinary. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini gimana? Apakah masih mencoba punya pengeluaran extraordinary dan lain sebagainya? Nah, ini yang barangkali perlu kita sampaikan. Nah, yang beberapa titik kritis yang harus kita lalui di masa sekarang adalah pertama kita menjelang Ramadan. Artinya kita harus menyiapkan dana khusus menjelang Ramadan. Kemudian juga menjelang Lebaran, ya. Dan yang uniknya lagi adalah antara hari Ramadan, kemudian hari raya dengan anak sekolah tahun ajaran baru ini masanya adalah relatif berdekatan. Katakanlah meskipun zaman sekarang anak-anak bekerja lewat daring, tapi nanti tahun ajaran baru kan orang tua tetap harus mengeluarkan ekstra cost, ya kan? Tetap juga. Jadi bukan masalah kalau masalah belajar di rumah, masalah teknisnya, tapi masalah, mungkin ada yang sudah mau masuk SMP, ada yang naik kelas. Kan mungkin secara administratif harus tetap beli buku pelajaran, beli seragam, meskipun seragam ini entah kapan dipakainya, ya, kita menunggu sampai pandemi berakhir. Nah, itu tetap harus dikeluarkan.
Yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah masalah pola konsumsi, ya. Kalau di bulan Ramadan ini memang benar kita hanya makan pada saat sahur dan buka, siangnya enggak. Tapi anehnya adalah pada saat buka puasa, rasanya hasrat kita untuk buka itu sangat besar. Wah, kita pengen beli kue A, beli cendol, beli buat jajanan dan lain sebagainya. Sehingga ekstra. Padahal dipikir-pikir siang itu kita tidak makan, tapi justru malah ekstra. Nah, ini barangkali harus ditekan. Ya kan? Betul. Harus ditekan. Jangan sampai nanti pas bulan termasuk saya. Justru kalau bulan Ramadan berat badan saya tambah loh. Alhamdulillah, iya, benar-benar. Iya, pas puasa itu semacam balas dendam. Wah, bos. Iya, betul. Om Erwin udah bilang katanya sistem kayak balas dendam. Nah, ini barangkali harus dikendalikan. Kalau misalkan, mohon maaf, kalau misalkan rezekinya ada, meskipun kita ini ya sah-sah aja, monggo silakan. Itu kan istilahnya uang-uang kita sendiri. Tapi pada saat diskusi ini kita coba untuk merangkum sebetulnya bagaimana sih kebijakan kita, terutama kita laki-laki sebagai kepala keluarga, kita juga harus bisa mengantisipasi, ya. Jangan sampai nanti dengan pendapatan pas-pasan, nggak ada tambahan pendapatan, justru kita pengeluarannya membengkak, ya. Yang perlu diingat adalah sebenarnya kalau kita menyadari bahwa di momen Ramadan ini dengan momen lain harusnya ini menjadikan momen yang sama. Dalam artian apa? Selama ini kan kita setiap bulan ada pengeluaran rutin, ya. Misalkan untuk beli bensin, kemudian untuk makan sehari-hari di rumah, mungkin untuk jajan anak-anak harusnya berkurang, ya. Kemudian untuk kebutuhan lain segalanya, termasuk misalnya membayar hutang, cicilan, dan sebagainya. Nah, itu pos itu yang tidak boleh digeser, kan nggak mungkin. Pos itu tetap harus kita rutin, kita bayar setiap bulannya. Nggak mungkin kan tiba-tiba, pas puasa kita tunda dulu pembayaran, kan nggak mungkin. Nanti berarti ke depannya pembayaran cicilan kita, kartu kredit pasti kena bunga. Apalagi kalau kita masih ikut aturan perbankan yang resmi. Seperti itu. Jadi harus dikurangin. Kan kita juga pernah, mungkin kalau teman-teman semua audiens sudah pernah ikut Zoom kita di beberapa waktu yang lalu, kan sudah disebutkan bahwa sebenarnya hanya ada dua rumus, ya. Pertama, kalau pendapatan kita terbatas, maka konsumsi kita harus agak dibatasin. Tapi kalau kita ingin konsumsi kita bertambah, apapun, baik konsumsi itu pengertiannya tidak hanya makan minum, tapi mungkin kebutuhan belanja dan lain sebagainya bertambah, maka income kita harus tambahkan. Ya, seperti contoh menjelang bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, banyak misalnya ibu-ibu, ya, yang misal secara dadakan bikin kolak, nanti pakai meja kecil di depan rumahnya gitu, kan bisa tuh untuk tambahan pendapatan. Itu artinya kan tadi nyambung yang tadi bahwa pengeluaran kita akan bertambah, berarti pendapatan kita juga harus tambah. Tapi kalau rasanya kita malas untuk melakukan itu, ya berarti pengeluaran di rumah jangan sampai bertambah. Jadi ingat pepatah yang mengatakan jangan sampai besar pasar daripada tiang. Nanti gimana nanti tiangnya bisa menyangga, ya? Mungkin betul. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi yang perlu disampaikan. Mungkin di sesi yang lalu juga disampaikan bahwa kita ini harus punya dana darurat. Ini saya selalu sampaikan berkali-kali, dana darurat itu sangat penting. Bahwa kita kalau secara normatif, manusia ketika bekerja dan lain sebagainya, itu biasanya dana darurat hampir dikatakan jarang dipakai. Biasanya orang misalnya ini, misalkan contoh gaji 1 juta, contoh saja. Dalam sebulan kita rata-rata 30 ribuan dan lain sebagainya, sampai ujung bulan, ternyata kita tidak pernah yang punya nama dana darurat, apalagi menabung. Bahkan beberapa orang, mungkin saya juga dulu pernah mengalami hal demikian, bahwa konsep menabung kita keliru. Jadi biasanya pada saat kita gajian, misalnya tadi 1 juta, kita punya cita-cita nanti kalau di akhir bulan, kita sisihkanlah 10.000 atau 20.000. Ternyata nggak bisa. Sampai tengah-tengah itu gajian pasti sudah habis. Makanya ada istilah, berapa gaji Anda semua? Gaji saya 10, 15, hebat banget ya. Ternyata maksudnya adalah tanggal 10 sudah koma, Om Erwin. Tanggal 12 sudah koma. Nah ini ya, Om Erwin sampai tutup muka ini, sampai tutup wajah ya. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Jadi yang benar adalah pada saat kita coba, meskipun kita sekarang masuk bulan Ramadan, kita tetap berpola pada siklus normal. Seperti normal apa adanya, jangan terlalu nafsu pengen makan. Seperti Om Erwin, bulan Ramadan bukan tambah kurus, malah tambah gemuk. Nah, ini bagian pola. Jadi pola konsumsi harus diatur sedemikian rupa. Bolehlah kita lebih, tapi kalau memang kita berhitung. Jadi prinsipnya adalah berhitung. Dan ingat tadi, apapun kewajiban kita, misalnya bayar listrik, bayar sekolah, dan lain sebagainya, harus tetap ditunaikan. Satu hal lagi tentang dana darurat adalah salah satunya gunanya adalah untuk persiapan nanti ketika anak-anak kita memasuki tahun
ajaran baru. Kalau kita di siklus normal, tentu pos-pos itu agak sedikit terabaikan karena paling hanya bayar uang sekolah dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau yang sekolah di swasta ya, tapi kalau negeri mungkin masih dapat tunjangan dari pemerintah. Tapi kalau kita sekolah di swasta, apalagi swasta yang bagus, tentunya kita harus punya dana ekstra untuk menyekolahkan anak kita. Sementara kita mikirkan bulan puasa kita udah bingung, kemudian menjelang lebaran nanti juga beli baju dan lain sebagainya, sudah bingung dan lain sebagainya, sementara menjelang nanti misalnya dananya sudah dihabiskan di bulan puasa dan lebaran, sementara nanti pada saat tahun ajaran baru, misalnya anak kita misalnya sekarang lulus SD, lulus SMP atau lulus SMA, mau masuk perguruan tinggi, mau masuk sekolah yang bagus, SMP, SMA, tentunya juga memerlukan biaya cadangan yang luar biasa ya. Seperti di materi saya yang beberapa waktu yang lalu, bahwa perlu mungkin teman-teman bisa sekedar mencatat nih, sama-sama pengingat buat saya juga, buat teman-teman juga, bahwa kebutuhan dana darurat itu sebetulnya dibagi dalam 3 hal ya. Mungkin teman-teman monggo silakan bisa mengingat atau mencatat bahwa untuk yang masih single itu sifatnya dana darurat sifatnya adalah 3 kali pengeluaran rutin bulanan ya. Jadi untuk yang single 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Nah, sedangkan yang sudah berkeluarga dan hanya baru punya 1 anak, untuk pengeluaran dana darurat adalah 6 kali pengeluaran bulanan. Ya, jadi yang sudah berkeluarga punya 1 anak itu dana daruratnya adalah 6 kali pengeluaran bulanan. Dan yang terakhir adalah yang sudah berkeluarga dan mempunyai lebih dari 1 anak, ini diharapkan dana darurat adalah bisa 12 kali dari pengeluaran bulanan. Nah, ini yang harus kita sadari agar kita juga tetap bisa mengalokasikan dana darurat. Sebetulnya dana darurat bukan karena sekarang ingin masa Ramadan, kemudian Lebaran dan masa tahun ajaran baru mungkin kita bisa gunakan. Tapi di lain sisi, terutama dana darurat ini sangat penting buat kalau kita misalkan kita punya kendaraan kita tiba-tiba mogok, ya kebetulan asuransi yang nggak ada harus diperbaiki dan lain sebagainya. Tentu juga perlu dana ini ya, kan nggak bisa pakai dana yang lain, atau enggak tiba-tiba HP rusak dan lain sebagainya. Nah, gitu. Nah, ini mungkin beberapa hal yang saya sampaikan di awal. Jadi yang paling penting adalah meskipun kita ingin masuk bulan Ramadan, tapi kalau bisa pola pengeluaran kita masih rutin seperti yang bulanan seperti normal ya. Kemudian kita selalu punya dana darurat, selalu menyisihkan waktu untuk menabung. Kemudian juga jikalau kita misalnya pengeluaran kita kayaknya harus saya tambah, berarti kita coba punya pendapatan lain, apakah kita mau jualan online, atau misalkan kalian buat laki-laki, mohon maaf, misalnya ngojek, buat yang ibu-ibu jualan baju, atau nanti pada saat bulan puasa jualan kolak sebagai untuk sarana pembuka puasa dan lain sebagainya. Itu mungkin di awal, Om Dr. Evin, monggo bisa dilanjut. Nanti silakan kita bisa. Matur nuwun sangat. Waduh, ini memberikan pencerahan di pagi hari ini khususnya kepada saya ya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, teman-teman keluarga besar Cakra Kusuma. Tadi pencerahan yang disampaikan dari Mas Kumoro itu luar biasa. Singkat, padat, langsung jebret. Ya, seperti kita minum kopi. Ayo ngopi dulu sebentar. Ya. Mantap. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini ya, Mas ya. Di sini ada Ibu Eni, sudah Bu Niken, terima kasih Bu Niken. Ya, ada Bu Rehan Fazari, Pak Abu Aran Nurda, ya, Mas Willy Mukhlisin sudah hadir juga, juga Pak Hendradi, Kak Nunu dan lain sebagainya ya, sudah banyak yang hadir. Dan di sini juga Bu Niken memberikan tulisan bagus sekali, pengingat kepada kita kebutuhan dana darurat ada 3 hal utama, 3 kali pengeluaran bulanan untuk lajang, sedangkan untuk yang sudah berumah tangga sampai 6 dan sampai 12 kali ya, itu dari pengeluaran Pak Moro ya. Betul. Om, aku nanya sedikit Om Kom, mau nanya dulu. Sambil sebelum nanya, ini juga dipersilahkan kepada rekan-rekan jika ada yang mau bertanya kepada Mas Kumoro atau Om Kom, ya silakan diketik di kolom di bawahnya, TikTok. Monggo di situ monggo silakan. Nanti Om akan langsung memberikan respon untuk memberikan jawabannya. Dan juga jangan lupa untuk memfollow Instagramnya Cakra Kusuma Indonesia. Ya, dan juga jangan lupa follow Instagramnya Om Kumoro Wicaksono.
Oke, Om Kom, saya mau nanya sedikit satu nih, pertanyaan dikit. Oke, monggo. Dana darurat sama tabungan itu sama apa beda sih, Om Kom? Bagaimana Om Ervin? Dan antara dana darurat ya sama tabungan itu sama apa beda, Om? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Om Ervin. Nah, ini mengingatkan diri saya, Om Ervin, dan teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Jadi bahwa sebenarnya dana darurat dengan tabungan itu ada persamaannya, tapi lebih banyak perbedaannya ya. Persamaannya adalah dana-dana tersebut sama-sama dicadangkan. Hanya bedanya adalah dana tabungan itu yang sudah kita simpan sedemikian rupa, istilahnya kalau kita taat asas, itu tidak akan kita gunakan sampai benar-benar waktunya. Jadi kita harus benar-benar punya janji pada diri sendiri agar dana tabungan jangan dikutak-kotik. Kalau kita kutak-kotik seolah-olah kita sudah menyalahi kesepakatan dengan diri sendiri. Ya. Tapi kalau dana darurat memang sifatnya dicadangkan. Tapi suatu saat barangkali bisa dikeluarkan. Jadi tolong dibedakan posnya. Katakanlah kalau misalkan dana tabungan itu di pos A, dana darurat itu bisa ada di pos B. Misalnya gitu. Misalnya kalau dana darurat, contoh kalau pakai angka, misalnya dana tabungan 1 juta. Berarti uang dana tabungan 1 juta itu jangan dikutak-katik sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ya. Tapi kalau misalnya kita punya katakanlah dana darurat misalnya sama-sama 1 juta, nah ini mungkin suatu saat bisa digunakan meskipun doa kita jangan sampai, oh saya pengen tiba-tiba mobil mogok, kan nggak mungkin, doanya harus yang baik-baik. Tapi misalnya mobil mogok, kemudian HP tiba-tiba jatuh, layarnya atau skrinnya pecah, kemudian mohon maaf ada orang tua yang sakit atau berduka dan lain sebagainya, kemudian untuk keperluan anak sekolah terutama, nah ini yang bisa-bisa sewaktu-waktu digunakan. Jadi dana tabungan itu lebih sifatnya jangkanya lebih lama. Oke, jadi kalau tabungan itu sifatnya lebih lama ya Om ya, seperti kalau dalam perbankan itu seperti masukin kita ke deposito, kayak gitu ya Om ya. Gitu. Ya, jadi sifatnya tidak liquid ya. Kalau dalam keuangan kan sifatnya liquid. Tidak liquid, jadi yang lebih susah untuk kita cairkan di situ ya. Ya betul. Apakah itu deposito atau apapun. Nah, darurat ini kita sama-sama dicadangkan, tapi bisa digunakan. Jadi kalau kita mau menggunakan, kita gunakan yang darurat dulu atau yang tabungan dulu, Om? Begini, tambahan pertanyaan yang cukup menarik. Jadi gini, kalau yang sifatnya misal untuk darurat, dalam arti misal tiba-tiba lagi jalan mobilnya mogok dan lain sebagainya. Nah itu kita gunakan dana darurat. Nah kemudian HP rusak ya gunakan dana darurat. Tapi misalkan Om Ervin dan teman-teman Bapak Ibu sekalian, misalkan gini, oh kita misalkan mau ikut investasi atau misal kita mau buka usaha, itu sebaiknya pakai dana tabungan boleh. Harapannya gini, contoh sederhana ya, nanti mudah-mudahan harapannya kita untuk dana tabungan misal untuk usaha yang positif dan bisa berhasil. Contoh gini, kita punya dana tabungan ya. Kemudian kita misalkan, ini contoh saja angkanya, misalkan kita contoh mau jualan kecil-kecilan. Nah, kita jualan kecil-kecilan, berputar dan sebagainya. Contoh, nanti dari modal 1 juta kita setorkan semua, misalkan untungnya 1.200.000 ya. Nah, 200-nya ini nanti kita bisa gunakan untuk keperluan sehari-hari, yang 1 jutanya itu sifatnya adalah tetap. Jadi dia tidak ini. Jadi kalau dalam prinsip hidup di Nyun Sewu, di teman-teman yang Tionghoa atau Chinese, itu biasanya mereka ada namanya disebut dengan nenek uang, ada bapak uang, dan uang itu sendiri dan anak uang. Jadi namanya uangnya si nenek atau bapak itu jumlahnya bisa diambil tapi harus kembali utuh. Ya, kita biasanya bisnis gini, modalnya 1 juta, kemudian tidak untung, akhirnya dikembalikan modalnya tinggal 600. Harusnya kalau kita menganut pola hidup yang model Chinese, katakanlah ini cuma untuk contoh pola saja. Misal uang juta itu kita putar dan lain sebagainya, dapat keuntungan 200, maka uang juta tersebut adalah tetap fix pada kondisi tertentu. Nah, 200-nya bisa kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari atau ini. Dan bahkan 200 itu kalaupun toh kita belum pakai, bisa kita masukkan ke dalam tabungan itu lagi sendiri, atau mungkin untuk sekedar menambah pos dalam dana darurat yang tentu tadi sudah saya sampaikan, bahwa untuk lajang 3 kali, untuk yang berkeluarga baru punya anak 3 kali pengeluaran, dan yang sudah lebih dari 1 6 bulan pengeluaran. Itu mungkin Dokter Ervin penjelasan. Jadi kalau keren ini. Jadi tadi saya sedikit ada nenek uang, bapak uang, anak uang. Jadi dana dari yang misalkan dari 1 juta tadi, itu 1 juta itu nggak boleh diutak-atik ya.
Jadi misalkan pendapatan itulah yang dimainkan, diputerin lagi, diputerin ya. Ya. Itu kalau bisa kan itu masuk diputerin namanya bisa beranak, bisa bercucu kan ya. Oke. Jadi bisa beranak, bisa bercucu. Nanti cucunya bisa untuk masuk lagi ke neneknya lagi. Betul, siap. Untuk menambah si nenek, cuman dari si neneknya tadi, si bapaknya tadi diupayakan untuk tidak berubah sama sekali ya. Iya, betul, ya. Oke. Tambah lagi Om nanya, nah sorry ya, ini banyak nanya ini Om. Gak apa-apa. Ya kan barangkali juga untuk share teman-teman semua yang banyak, yang lain-lain. Tadi tabungan itu berarti kan kalau kita menyimpan dalam bentuk dana, antara dana darurat dengan tabungan itu yang sifatnya jangka panjang ya. Tapi berarti ini tabungannya bukan tabungan yang seperti, mohon maaf ya, bukan tabungan yang seperti ATM gitu ya Om ya. Kalau tabungan ATM kan itu gini, karena gini, sebenarnya gini Om Ervin, kalau bisa ya, tapi ini sebetulnya opsi saja. Kalau namanya tabungan itu biar jumlahnya fix. Karena mungkin karena sekarang perbankan juga bunganya nggak seberapa, jangan sampai kita misalkan punya tabungan 1 juta, kita diamkan sedemikian rupa. Nanti saya khawatir kalau kita pakai ATM, tidak kita gunakan katakanlah, nanti uangnya lama-kelamaan akan tergerus untuk biaya administrasinya ATM. Jadi misalnya 1 juta nggak dipakai, nanti pasti akan berkurang tuh. Jadi 980, 970, lama-lama menuju titik kulminasi atau titik terendah. Saya khawatirnya itu. Makanya sebaiknya kalau tabungan, kalau benar-benar kira-kira untuk jangka waktu tertentu tidak diambil, sebaiknya adalah tidak pakai ATM. Setidaknya gini, secara psikologis, kalau kita punya ATM, namanya kalau kita lagi pergi naik kendaraan atau naik itu, wah, saya ke ATM dulu, saya mau ngambil uang. Keliru ngambil uangnya di ATM yang dana tabungan. Jadi keliru. Tapi paling nggak kalau nggak ada ATM, minimal kalaupun toh kita terpaksa pengen nakal, pengen ngambil, wah iya mau ngambil, males nggak ada ATM, harus ke bank, ngantri, dan lain sebagainya. Setidaknya secara psikologis dia menjadi tertunda untuk diambil. Gitu. Mungkin saya rasa untuk, ini masalah strategi sederhana gitu. Jadi tabungannya di sini adalah bisa dikatakan tabungan yang investasi, semacam investasi jangka panjang, lebih panjang ya Om. Dan lebih, jangan di kotak-katik kalau bisa. Lebih illiquid ya, lebih illiquid, lebih liquid. Tidak mudah untuk dicairkan. Kali seperti seperti ya deposito kan, kalau mau nyairin, aduh masih banget, harus datang dulu, harus ini itu. Sedangkan yang untuk operasional yang di ATM itu adalah dana operasional harian ya Om ya. Nah di situ. Nah di lain dari dua, antara dana tabungan yang seperti yang tadi yang tidak mudah dicairkan, sama yang satu yang untuk operasional yang di ATM, di tengahnya di sini ada dana darurat ya Om ya. Di situ. Darurat yang di luar dari operasional dan di luar dari tabungan. Dan di luar dari tabungan, benar ya Om ya. Oke. Ya. Nah, untuk Ramadan sendiri, yang harus kita mainkan itu di mana Om? Dana yang mana yang harus kita mainkan? Untuk di Ramadan ini sendiri, terutama yang utama harus kita mainkan, seperti Om Edwin tadi sampaikan, adalah pertama, yang jelas kita harus bisa mainkan dana operasional. Operasional itu yang sifatnya adalah untuk rutin, ya, untuk rutin terlebih dahulu, ya. Jadi tetap prinsipnya adalah pada saat kita nanti gajian misalnya 1 juta, jangan lupa disisihkan terlebih dahulu. Ini strategi ya, strategi nanti teman-teman monggo silakan, pola ini bisa dipakai atau nanti punya cara sendiri bisa dikembangkan, silakan. Tapi kalau saya biasanya misalnya gini, gajian 1 juta, ya, kita ambil dulu katakanlah 20.000 misalkan, 20.000 langsung kita sembunyikan, itu untuk kita tabung, Fred, ya. Nah, kemudian beberapa persen adalah untuk dana darurat, ya. Kemudian untuk operasional, ya operasional itu otomatis untuk makan kebutuhan hidup sehari-hari. Dan jangan lupa adalah ya untuk membayar rutin bulanan. Namun rutin bulanan ini juga jangan sampai lupa nggak dibayar. Oh, saya mau Lebaran ini yang rutin kita sisihkan terlebih dahulu, nanti kita bayar bulan depan. Nanti yang terjadi adalah bulan depan kita penambahan ekstra karena mungkin kena bunga dan lain sebagainya itu. Nah, kembali lagi yang ke awal, bahwa sebetulnya untuk konsumsi ini diusahakan adalah jangan terlalu banyak ekstra. Pada saat ekstra ini nanti, ya itu tadi, kalau kita mau rumusnya kembali lagi diulang-ulang, bahwa kita kalau misalnya ingin dana ekstra, oh saya pengen makan lebih, monggo silakan. Tapi gimana caranya? Apakah kita punya potensi untuk meningkatkan income kita? Atau kalau kita misalnya tipe yang malas, saya malas untuk keluar-keluar atau dagang-dagang, repot, harus menyediakan ini, itu, dan lain sebagainya. Lebih baik ya berarti pengeluaran kita tekan. Kecuali memang kita berhasrat, oh saya pengen tahun ini kita pengen beli baju yang baru, monggo silakan, itu sebetulnya boleh, tapi dengan catatan kalau income kita memadai atau kita ada tambahan income, silakan. Ya, tapi kalau kita misalkan nggak bisa, ya berarti pengeluaran harus tekan. Nah ini kadang-kadang yang
yang benang merahnya ini sangat sulit sekali dilakukan oleh keluarga kita di Indonesia secara normatif, yang secara umum seperti itu. Yang terjadi adalah pada saat, mohon maaf, pada saat menjelang hari Ramadan atau hari raya, yang terjadi adalah tanda kutip kadang-kadang kita malah minjem. Nah, minjamnya untuk apa? Minjem untuk konsumtif. Jadi kalau misalnya di perbankan kita pinjam misal untuk produktif, ini minjem untuk konsumtif. Karena kita tadi malas untuk menambah income kita, yang ada kita pinjam tapi untuk konsumtif. Nanti kembalikannya setengah mati lagi karena pendapatan kita fix atau cenderung menurun. Nah, ini barangkali harus dihindarin, Om Ervin, untuk kebutuhan menjelang Ramadan ya. Nah, itu pertama. Nah, kemudian antara batas Ramadan kemudian hari raya dan sekolah itu kan menurut saya justru yang paling penting adalah menjelang sekolah ini. Istilahnya gini kasarannya. Kalau kita makan kita tahan mungkin nggak apa-apa ya. Masih misal kita pengen beli kolak yang enak tapi hari ini nggak makan kolaknya 3 hari misal nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah pada saat menjelang mau anak-anak mau ada bukaan sekolah baru, anak-anak kita tahan nggak jadi sekolah kan nggak mungkin, kasihan. Masa generasi kita jadi postpone 1 tahun lagi kan kasihan, umur bertambah dan lain sebagainya. Sebagai orang tua tentunya kita juga harus bertanggung jawab atas pendidikan anak kita. Tapi itulah yang harusnya diprioritaskan. Mana dulu yang kira-kira menjadi urgenitas buat keluarga kita. Itu mungkin Om Edwin tambahan. Oke, thank you. Nah, sapa-sapa dulu dikit ya. Ini ada sahabatnya Om Kumkum nih. Halo, ada Om Dodi nih. Nah, iya. Suhu kita bersama ini pakar juga di bidang keuangan juga ya. Ada Mas Bayu Firdaus juga sudah ada, Maturun sudah hadir, ada Sherlin ya, Mbak Sherlin kali ya. Ya, terima kasih sudah hadir juga bersama-sama ya. Oke. Mas Kumkum mau nanya lagi nih Om Kum. Ya tadi kan kalau saya boleh ini apa yang tadi Mas Kumkum sampaikan beberapa poin ya untuk menghadapi Ramadan. Yang pertama ketika kita ada rezeki, yang pertama kita lakukan adalah tabungan di situ ya, dan itu harus diamankan di situ. Betul. Ya, diamankan. Kemudian dana darurat. Yang kedua adalah dana darurat itu diamankan. Karena tabungan ini bukan tabungan ATM ya, tapi tabungan yang untuk kita utak-utik jangka waktu yang panjang. Iya, betul. Itu. Sebaiknya jangan pakai ATM ya untuk tabungan. Tabungan bukan, maksudnya tabungan ini bukan ATM, tapi misalkan seperti deposito. Jadi yang sifatnya illiquid, yang tidak mudah dicairkan. Di situ. Kalaupun tambahan Om Ervin, misal kalaupun sifatnya tabungan tidak deposito, katakanlah mau tabungan biasa, saran saya tadi kalau bisa adalah tabungan misalnya bank-bank negeri atau swasta tapi yang tanpa ATM, monggo silakan, nggak apa-apa. Atau ATM-nya digunting. Kalau kita secara psikologis mau ngambil secara ATM kan jadi tertunda kan, malas ngambil berarti jadi tetap butuh. Nah, siap-siap. Jadi tabungannya tidak mudah untuk dicairkan, kemudian dana darurat. Dan dana darurat pun dalam tanda kutip yang keras, pentungnya tanda seru yang keras, itu pun digunakan benar-benar jika dalam kondisi darurat. Di situ jadi benar darurat. Terus selanjutnya dana operasional dana operasional yang harus kita berarti dan operasional untuk kehidupan activity day to day di situ ya Om ya. Betul. Gitu. Nah, di sini juga tapi juga jangan sampai ini terlalu over extra khususnya untuk yang sifatnya konsumtif ya di situ. Betul. Konsumsi dan juga ya tadi operasional dan selanjutnya rutinitas bulanan, dan yang terakhir kalau boleh saya tambahin karena ini berkaitan juga dengan Ramadan ya, jangan lupa kita siapkan yang namanya infak, zakat dan sodaqoh di situ berkaitan juga dengan Ramadan ya, kita jangan sampai lupa dengan zakat dan sodaqohnya kita, karena bagaimanapun juga itu penting di situ Terus lanjut dari Om Kumoro juga dalam hal ini berkaitan dengan Ramadan dan juga Lebaran, langsung tarikannya upayakan jangan meminjam ya, upayakan jangan meminjam. Nah, dan meminjam dalam sifatnya tapi justru itu untuk sifatnya konsumtif gitu. Menutup lubang, gali lubang tutup lubang nanti itu di situ. Nah, ya jadi repot kalau bisa gali lubang nggak bisa nutup lubang, repot lagi ya. Nah, itu lagi repot lagi di situ ya. Dan terakhir dari Om Kum juga tadi sampaikan ya, harus benar-benar fokus pada skala prioritas seperti yang sudah menjadi kewajiban, seperti pembayaran listrik atau KPR, kredit di situ ya, termasuk yang namanya anak sekolah di situ ya. Anak sekolah itu hukumnya wajib untuk segera untuk disiapkan. Benar ya Om Kum ya?
di situ. Ya, betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sedikit lagi, kalau gitu saya tanya sedikit lagi Om. Khususnya dalam Ramadan nih Om, dalam Ramadan yang tadi saya di awal udah saya singgung, wah hasrat untuk buka puasa terkadang itu luar biasa sekali ya. Dan sebetulnya ini kan emang udah bagian dari tradisi pulang kampung, terus kali beli baju lebaran, ya beli ini beli itu. Nah itu mulai kalau sekarang moga-moga nggak telat. Ya, tapi apakah masih ada waktu nggak sih kira-kira untuk kita membuat perencanaan Ramadan dan Lebaran? Kira-kira apa yang harus kita lakuin dalam waktu tempo yang cepat ini, Om? Oke. Terima kasih, Om Dr. Evin. Jadi gini, untuk menjelang Ramadan itu sebetulnya kalau kita sudah melakukan perencanaan, memang baiknya dari sekarang atau paling nggak di awal Maret ya, sebentar lagi juga ini Februari udah, sekarang tanggal 20 ya. Itu bisa kita lakukan ya, bisa kita lakukan dengan catatan ya kita memang harus taat asas ya. Artinya kita berjanji pada diri sendiri. Artinya kalau memang kita berjanji pada diri sendiri ya kita yang selamat. Tapi kalau kita ya risiko ada kembali ke diri kita dan keluarga kita terutama. Nah ini pengendalian ini mungkin kalau bapak-bapak yang sudah bekerja atau ibunya enggak, paling enggak ibu-ibu jadi manajer keuangan kan paling enggak bisa memberikan sebagian ke ibu-ibu untuk diatur sebagai manajer keuangan keluarga. Ibu-ibu tersebut bisa mengatur sedemikian rupa kira-kira pos-pos apa sih yang perlu dibeli dan lain sebagainya. Termasuk tadi Om Erwin bilang masyarakat kita memang secara umum nggak tahan namanya mau buka puasa. Waduh, buka puasa ada cola, ada gorengan, ada ini dan lain sebagainya ya. Itu sebetulnya sah-sah aja. Itu tidak bisa kita pungkiri. Namun barangkali ini sekarang gini, kalaupun toh itu tidak bisa dikurangin, polanya yang kita atur. Misal puasa katakanlah 29-30 hari. Misal kita untuk bukaan, apakah setiap hari kita harus beli ekstra, atau kita beli ekstranya di hari tertentu aja, sisanya biasa-biasa aja, dan itu perlu diatur. Ya, termasuk mungkin pola seperti yang selama ini saya lakukan, kalaupun toh kita harus pulang ke kampung halaman, ini ada kiat-kiatnya sebenarnya sederhana. Monggo silakan boleh dipakai atau enggak. Kalau saya biasanya gini, strategi adalah pada saat kita mau keluar kota, pulang kampung, tentunya kita harus punya perencanaan. Misal kita untuk kalau kita punya kendaraan, tentunya bensinnya berapa, tolnya berapa dan lain sebagainya. Nah ini terutama yang repot yang tidak punya kendaraan. Kalau kita punya moda transportasi bis, naik pesawat atau dan lain sebagainya, itu kan pasti ada namanya biaya tuslah. Ya, tuslah itu biasanya H-7 atau H-10 ya. Artinya kalau kita misalnya punya anak katakanlah 2 atau 3 dan anak kita udah sedang-sedang itu umurnya udah standar gitu, berarti otomatis kita harus keluarkan ekstra untuk biaya perjalanan. Pertanyaannya kita sudah mulai cadangkan nggak? Itu sebetulnya masuknya di biaya cadangan itu. Jangan sampai di biaya utama. Udah punya belum? Kalau misalnya kita domisili kebetulan di luar pulau, katakanlah kita di Makassar, kemudian di Balikpapan dan lain sebagainya, itu pesawat pasti luar biasa nanti. Untuk PP-nya itu untuk ekstranya toh, untuk biayanya toh, belum nanti kita di sana silaturahmi dengan orang tua. Memang silaturahmi ini prinsipnya memang mengandung unsur biaya, namun bagaimana strateginya kira-kira biar strategi itu agak lebih rendah sedikit daripada yang normal itu, monggo barangkali di ini. Kalau kayak saya misalkan saya pribadi kebetulan orang tua saya ada di Jawa Tengah, itu biasanya punya strategi tersendiri untuk pulang. Apakah kita pulangnya pakai kendaraan umum, atau kita sewa mobil, atau kita itu benar-benar kita hitung akhirnya bisa mendapatkan kira-kira paling nggak ada selisih. Kalaupun toh kita sama-sama pulang, apakah strateginya gimana? Biasanya saya pulang ke Jawa, biasanya saya naik bis, kemudian dari sana ketemu bapak saya ngambil mobil ya ke Jakarta. Akhirnya lebaran di Jakarta, otomatis paling nggak anak dan istri saya tidak terangkut, sehingga minimal ada selisih biaya dan lain sebagainya itu. Begitu juga dengan misal mau beli baju baru, saya rasa kalau baju-baju lama masih ada, ya pakai yang lama aja lah. Toh kan lebaran nggak lihat, wah neng kalau nggak pakai baju baru kok rasanya kurang in ya dan sebagainya. Nah itu harusnya tidak, hal-hal kayak gitu harus yang menjadi gengsi kita itu adalah gengsi. Kalau kita uangnya banyak, kaya, kemudian kita juga beramalnya juga banyak, monggo silakan. Tapi jangan sampai kita pas-pasan hanya menang di gengsi aja, nanti besar pasan daripada yang harusnya dihindarin dan kita lebih fokus kepada hal misalkan tadi yang saya bilang, kita ingin pada saat punya anak sekolah kan kita mau masuk tahun ajaran baru nih, entah baik anak masuk TK, SD, SMP, bahkan kuliah tuh yang sekarang luar biasa biayanya, itu harus tetap diperhitungkan gitu. Nah ini Om Erwin, saya mau izin, ini ada yang dari netizen itu
KMSHER ini ada, dia bilang kan nggak ada ATM tapi bisa M-Banking, ya kembali lagi. Kan kalau M-Banking, kalau kita niatnya tidak mau buka ATM, tidak punya M-Banking, berarti kita tidak punya niat. Tapi namanya kalau udah buka M-Banking, kemudian untuk rekening yang judulnya untuk tabungan, dia tetap bisa lolos juga. Berarti jangan pakai ATM, jangan main di M-Banking. M-Banking boleh, tapi untuk yang ATM yang sifatnya untuk pengeluaran bulanan. Nah itu, ya mungkin itu Melvin tambah sementara dari betul sekali. Thank you Om Kom. Wah ini keren banget ya. Om Kom sampaikan tadi ya, di situ emang benar. Sebab zaman sekarang itu kita serba dipermudah loh Om. Iya. Permudah segala-galanya. Permudah dalam bentuk untuk urusan perbankan jadi lebih mudah. Lebih mudah nabungnya. Ya kalau ada duitnya. Ya, tapi pasti lebih mudah nariknya. Di situ lebih mudah nariknya. Ya, nariknya bisa nggak pakai ATM. Kalau zaman dulu waktu kita masih SMA, narik itu kita harus datang ke customer service atau ke teller kan, zaman dulu. Ya harus antri segala. Terus zaman berubah, kita bisa narik via ATM. Terus zaman berkembang bisa pakai M-Banking segala. Jadi udah sangat liquid sekali, sangat cair sekali duit itu, ya kan? Itu untuk dalam proses narik. Dalam proses pembelian. Kalau zaman dulu kita pembeli barang kita dengan cara uang cash di situ. Andai pun kalau enggak kita pakai Visa, Mastercard, kartu kredit. Tapi sejarah sekali. Zaman dulu orang Indonesia bermain dengan kartu kredit, pasti mainnya dengan cash di situ, ya kan? Nah, zaman sekarang ini udah lebih dimudahkan lagi, pembayaran bisa langsung via atau via mobile banking di situ, dan juga sekarang dengan fintech, ya. Dengan jempol kita aja, pencet-pencet, taltul, barang tiba-tiba sudah nyampe di rumah di situ. Dan kalau dulu kalau kita mau belanja itu atau cari barang kita harus datang ke ITC atau ke pasar. Kalau sekarang kita tinggal buka aplikasi kita, semua barang itu terhidang, mulai dari mobil sampai sendal cepit pun ada di genggaman tangan kita. Benar-benar sangat mudah sekali. Jadi untuk kita etalase itu dari depan mata kita sangat mudah sekali untuk kita tergoda di situ, dan uang itu untuk dilepas dari tangan kita sangat ringan sekali zaman sekarang. Sedangkan nariknya dapetinnya, waduh seperti balikin kepala jadi kaki jadi kepala. Cuman kata Om Kom ada dua rumus, yaitu dalam rumus yang klasik, yaitu apa? Intinya cuma dua, kalau nggak kita ketatkan ikat pinggang kita, atau kita melakukan aktivitas penjualan situ, ya cuman itu, atau meningkatkan aktivitas pendapatan, pengeluarannya kita ketatkan kuat tenaga, atau penjualan atau pendapatannya yang kita tingkatkan. Terus juga di sini Om Kom juga sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah harus taat azas, ya. Di situ harus taat azas. Jadi kita komitmen ya Om Kom ya pada diri kita sendiri dan rencana-rencana ke depan kita. Terus kemudian beli-belian ekstra di hari tertentu saja. Barangkali di bulan Ramadan maksudnya, kali nggak harus setiap hari juga polakan terus ya, kali gulanya juga banyak, nanti jangan sampai kena diabetes malahan. Ya jadi kita beli-beli sifatnya ekstra bisa kita atur seminggu sekali, ya maksimal 2 minggu sekali, setidaknya merasa makan mewah. Itu sebetulnya mengganti pola makan, pola hidup kita saja di situ, ya makannya biasa saja di situ, ya. Jadi boleh kita beli ekstra, tapi beli ekstranya kita lakukan kali seminggu sekali. At least seperti kalau kita hari biasa melakukan aktivitas pembelian ekstra, kalau weekend jalan-jalan sama anak dan istri, pembelian ekstra. Jadi sama aja, jadi pokoknya kita geser ke sana. Kemudian jadi ini untuk pulang kampung harus ada perencanaan yang kuat dan perencanaan yang ketat di situ. Dengan siapa, larinya kemana, dan terutama juga ya ada plus minusnya. Kalau yang tidak punya kendaraan pribadi, aktivitasnya sedikit terbatas, tapi yang punya kendaraan pribadi, aktivitasnya lebih banyak, tapi semakin banyak kaki melangkah, semakin juga banyak bensin yang keluar di situ kan. Itu juga yang harus kita berhati-hati juga di situ. Tapi inti dari semua itu, ketika kita Ramadan, kemudian ketika kita akan menghadapi Lebaran, ada satu falsafah, banyak orang ada yang suka bercanda, ada kata-kata biar tekor asal sohor. Nah, betul. Ini kita harus jangan sampai terjadi seperti kayak gitu.
ya apalagi di bulan Ramadan, bulan hari raya Idul Fitri, kita ketemu dengan keluarga bukan untuk kita pamer-pameran dengan mobil barunya, handphone barunya, baju barunya, ya. Jadi kalau bisa ya kita bersifat ya tadi jangan ada biar tekor asal sohor di situ. Nah itu mindset seperti itu juga jangan sampai ada di kita juga, gitu. Jadi ya Ramadan, Lebaran kita sikapi secara bijak, kita sikapi secara optimal. Oke Om Kum, ini nggak kerasa waktunya sudah hampir 1 jam. Ya, barangkali ada satu paragraf yang Om Kum bisa kasih sebagai closing statement untuk kita semua. Om Kum, monggo. Ya, oke. 1-2 detik. Ya, siap. Jadi yang perlu diingat adalah pada saat menjelang masuk bulan Ramadan adalah kita harus memprioritaskan apa yang kira-kira kita butuhkan dan bukan kita inginkan, ya. Dan kita juga harus prioritas dari skala pendapatan kita. Pada saat pendapatan rendah, jangan coba-coba kita keluarkan biaya ekstra. Pertanyaan biaya ekstra dari mana? Jangan sampai kita meminjam dengan orang yang tujuan konsumtif. Kalau memang kita hendak berkreasi atau kreatif, harusnya kita menciptakan peluang-peluang usaha pada saat masa pandemi ini. Jadi kita misalkan mau jualan-jualan kue atau mau jualan online, mau gue silakan. Karena sekarang potensi untuk penjualan online juga masih terbuka lebar dan kita bisa menambah income kita. Jadi kita jangan sampai nanti membebankan keluarga kita dengan beban-beban lain yang itu nanti akan terasa di masa depan kita. Dan prioritaskanlah pengeluaran untuk kebutuhan harian dan juga terutama untuk kebutuhan anak-anak kita menjelang nanti tahun ajaran baru. Itu mungkin Mervin. Oke, terima kasih Om Kum. Wah ini luar biasa sekali, keren sekali ya. Matur nuwun pencerahannya untuk kita semua. Semoga kita memberikan pencerahan bagi keluarga besar Cakra Kusuma. Ya, Mas Helio ya Mas Helio, saya suka tampilan Prof. Ervin. Amin. Ya, ini dan dia akibat COVID ya. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Om Kumoro. Tanpa terasa waktu sudah hampir 1 jam ya. Kita akan membuat kesempatan diskusi lebih lebar dan lebih seluas lagi. Kita akan buat Zoom. Tapi jangan lupa follow Instagram Cakra Kusuma Indonesia. Jangan lupa follow Instagram Cakra Kusuma Indonesia dan follow Instagramnya Mas Kumoro Wicaksono. Nah, sebagai penutup dari saya, Bapak dan Ibu, mari kita jadilah keluarga yang bijak. Ya, jadilah keluarga yang bijak, khususnya dalam keuangan, pengelolaan keuangan. Terima kasih, kurang lebih seperti itu, Om Kum. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Bapak Ibu semua. Di sini semua. Semoga diskusi kita bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua dan keluarga Cakra Kusuma. Terima kasih, mohon maaf apabila ada khilaf, apabila ada salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebenarnya. Mari kita sebentar lagi mulai melakukan persiapan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Lebaran, dan tahun ajaran baru dengan bijak. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Sama-sama. Ya, Bapak dan Ibu, dengan ini kita berakhir. Kita nanti akan berlanjut lagi pada sesi berikutnya, kesempatan yang lainnya. Terima kasih semuanya, mohon izin dan mohon pamit.